namanya coding. Coding itu sesuai dengan yang Ibu dapatkan dari pelatihan beberapa waktu yang lalu, bahwa di tingkat SD atau di kelas tinggi, ya kelas tinggi itu kelas 5 dan 6 untuk SD, itu mulai diperkenalkan dengan yang namanya pelajaran coding yang sebelumnya tidak pernah ada, ya. Dan kalian beruntung yang mengikuti kemarin untuk pelatihan saya dari sekolah kita ini. Kebetulan saya juga adalah wali kelas kalian, sehingga kalian adalah orang pertama yang dikenalkan dengan pelajaran ini. Ini kita akan memperkenalkan sedikit demi sedikit coding itu apa, ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali pola perintah yang disimbolkan dengan warna. Nanti kita akan masuk ke permainan ini, ya. Kemudian yang kedua, silakan Aksa baca yang kedua. Tujuan yang kedua, mengikuti instruksi. Ayo. Mengikuti apa? Instruksi apa? Ayo. warna Ya. Mengikuti instruksi warna menyusun kata dengan benar. Iya, mengikuti instruksi warna untuk menyusun kata dengan benar. Oke, nanti akan Ibu sediakan, akan Ibu tampilkan di sini warna-warna yang mewakili huruf. Nah, nantinya Ibu akan acak warna-warnanya apa saja, kalian akan menyusunnya. Kalau susunannya betul, nanti akan menjadi sebuah kata atau kalimat. Ya, yang ketiga, silakan Haifah. Kelihatan nggak? Melatih logika Iya. dalam menulis berdasarkan kode. Iya, melatih logika berurutan dalam menulis berdasarkan kode. Logika itu apa? Dia tahu nggak logika apa? Iya, logika ini katanya mindset, ya. Logika itu berpikir. Melatih berpikir secara berurutan dalam menulis berdasarkan kode. Nanti akan kalau kodenya sesuai akan terbaca bahwa katanya nanti hurufnya tersusun dengan benar, akan terbaca sebuah kata yang ada artinya dalam bahasa Indonesia, ya. Yang keempat, silakan Aurel. Menumbuhkan ketelitian dan kesabaran saat membaca dan menulis kode. Iya, menumbuhkan ketelitian dan kesabaran. Karena apa dikatakan menumbuhkan ketelitian? Karena kalau kalian tidak teliti, hurufnya nanti akan lain, bacaannya nanti akan lain hasilnya, seperti yang Ibu inginkan, ya. Kemudian harus sabar juga. Kenapa? Karena huruf atau alfabet, ya, dari A sampai Z itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Semua huruf dari A sampai Z itu ada berapa? Ya, lagi menghitung. Ada 26. Ya. Ada 26 huruf dari A sampai Z. Ada yang baru tahu nggak ini? Pasti ada yang baru tahu si Aksa nih. Jika A sampai Z itu jumlahnya 26. Lah, ditambah Ibu tambahkan satu spasi nanti. Jadinya 27. Jadi ada 27 warna berbeda yang akan Ibu tampilkan di sini. Nah, kalian memerlukan ketelitian dan kesabaran untuk bisa menyusunnya menjadi kata. Ya. Oke, demikian tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang Ibu harapkan akan kita capai pada hari ini setelah mempelajari ini, ya. Oke. Sekarang sebelum memasuki inti pembelajaran atau kegiatan pembelajarannya, silakan tepuk semangat dulu. Ayo berdiri semua. Berdiri. Ayo silakan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih, silakan. Tepuk semangat. Nah, di sini
yang bagaimana bentuknya, mungkin yang seperti ini atau mungkin yang layar plat seperti itu, yang model dulu sama saja. Komputer apapun jenisnya tidak akan paham kalau kita berkomunikasi dengan cara berbicara, ya. Makanya bahasa apa saja dia tidak akan paham, ya kan? Bahasa Manyan, bahasa Pakumpai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekalipun, kalau kita berbicara seperti saya ini, tidak akan paham dia ini. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah bagaimana cara kita berbicara dengan komputer. Caranya bagaimana? Kita membuat perintah di sini supaya dia bisa menjalankannya. Seperti itu, ya. Coding sangat penting karena menjadi dasar dari hampir semua teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari. Perhatikan, ini seperti ada sebagiannya yang sudah kalian terapkan, ya, tetapi mungkin tidak terlalu menyadari bahwa selama ini sudah menggunakan coding. Nah, di sini perhatikan yang pertama, aplikasi seluler. Seluler tahu? HP. HP, ya. Aplikasi seluler atau aplikasi yang ada di HP itu. Semua aplikasi di HP Anda atau di ponsel Anda, ponsel itu HP, ya, kata ahlinya. Telepon seluler itu ponsel. Semua aplikasi di ponsel Anda, mulai dari media sosial hingga game, dibuat dengan coding. Baru tahu, ya. Ada yang punya media sosial? Ada punya akun media sosial enggak? Ada. Media sosial apa? Apa yang dipakai kalian? Maksud WA. Selain itu, yang pakai akun-akun TikTok? Iya. Pasti ada sudah. Ada yang punya TikTok semua, ya ini? Punya? Facebook? Udah. TikTok aja yang punya, ya. Kalau Facebook belum. Kalau saya malah TikTok ada, tapi cuma memantau. Kalau Facebook juga memantau. Untuk upload dan komen-komen begitu jarang. Tapi setiap hari membuka. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya sebelum kita latihan. Nah, prinsip dasar coding itu adalah berpikir komputasional, ya. Ada yang namanya berpikir komputasional, itu merupakan dasar dari pelajaran coding. Nah, yang pertama, berpikir komputasional itu ada 4, ya. Ada 4 macam. Nah, yang pertama itu dekomposisi atau pemecahan masalah. Yang kedua itu pengenalan pola. Yang ketiga itu abstraksi. Dan yang keempat itu algoritma, ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, ya. Setelah materinya sudah selesai, paparan singkatnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke belajar kode warna. Ini ada contoh yang sudah Ibu persiapkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 warna yang berbeda mewakili huruf yang berbeda juga. A, I, E, B, C, L. Nah, sekarang di sini disediakan warna 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja. Ada 4 warna berbeda untuk dicari hurufnya supaya membentuk sebuah kata yang ada artinya. Ini adalah huruf L. Ini E. Ini D. Ini I. Sehingga dari warna yang tersusun ini terbentuklah sebuah kata leci. Leci. Sekarang silakan angkat tangan untuk menyusun angka yang nomor 2. Elizabeth, silakan. Kita coba dulu. Iya. Harus dipahami dulu. Silakan Eli. Ya, langsung ditulis saja di situ. Dimulai Eli, buat. Huruf merah. Apa warna merah adalah? B. Kemudian huruf biru, warna biru? A. Kemudian warna hijau? J. Kemudian warna biru lagi? Sehingga
ada yang ini terlalu lama. Kalau terlalu lama dibuka, anunya tintanya pergi, menguap begitu. Jadi begitu jadinya. Warna hijau adalah C. Warna biru A. Warna merah B. Kemudian warna kuning sehingga bacaannya adalah cabe. Oke, sebelum sampai ke terima kasih kita akan ini dulu ya. Ibu akan berikan LKPD-nya. Silakan nanti tulis nama di masing-masing LKPD, ada sudah Ibu sediakan tempatnya. Dan kerjakan tugasnya masing-masing ya. Ada di belakangnya ada tempat nama, tempat menjawabnya. Ya, soal itu ada di sini. Ada? Ini saja. Ini dong. Di belakang dong. Iya, seperti yang leci-leci tadi. Cara menjawabnya sama seperti yang itu tadi. Seperti yang leci baca dengan cabai tadi. Hanya ini hurufnya lebih banyak, warnanya lebih banyak, kemudian kata-katanya juga panjang. Ada yang pakai spasi berarti 2 kata ya. Sekarang silakan bekerja, jangan menyontek lah, kerja sendiri. Sudah Kasan? Ya. Oke, sekarang perhatikan, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Perhatikan, ini tujuan pembelajaran kita saya rasa sudah tercapai ya, walaupun masih ada sebagian yang belum, tapi sudah lebih dari separuh sudah mendapatkan nilai baik.